Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Muji Rahayu Ningsih Samarinda. Buat para penggemar dodol, ini dia resep yang simple, gak perlu berjam-jam mengaduk, cukup mengaduk 10 menit aja, tapi rasanya tetap sama nikmatnya dengan yang pakai proses lama. 400 gram tepung ketan dan 100 gram tepung beras, tambahkan selembar daun pandan, disangrai menggunakan api kecil. Ini bertujuan supaya tepung beras dan tepung ketannya matang sebelum dicampur dengan santan. Sangrai kira-kira selama 5 menit. Jika daun pandan yang tadi kita sangrai sudah kering dan jika diremas hancur seperti keripik, tandanya tepung sudah saatnya diangkat. Angkat tepungnya dan dinginkan. Setelah tepung dingin, kita masuk tahap selanjutnya. Campurkan tepung dengan bahan-bahan yang lain. Taruh dalam wajan 400 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 bungkus agar-agar plain. Lalu kita akan aduk rata. Jangan lupa tambahkan vanili juga. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Like dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video dari saya yang selanjutnya. Dan ini saya sedang menambahkan vanili bubuk. Setelah semua adonan kering masuk, kita tambahkan santannya separuh dulu. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan santannya secara bertahap sedikit demi sedikit, sampai menjadi adonan yang tidak bergerindil. Jumlah santannya 1000 ml ya, atau 1 liter. Diambil dari 1,5 butir kelapa, supaya rasanya gurih. Dan sebaiknya, santan yang akan dipakai direbus dulu, supaya dodol tidak cepat basi. Setelah santan direbus lalu dinginkan suhu ruang, baru dicampur dengan bahan kering. Setelah adonan tercampur rata dan tidak bergerindil, tambahkan pasta pandan, lalu aduk kembali hingga rata. Jika semua sudah rata, saatnya kita nyalakan kompornya dengan api kecil, dan kita akan terus mengaduk sampai adonan ini mulai menggumpal sedikit demi sedikit. Kita akan terus mengaduknya kira-kira 10 menit, sampai sebagian dari adonan menggumpal dan sebagian lagi masih encer. Dan ini adalah bagian yang sangat penting, jangan sampai adonan menggumpal semuanya. Kita harus menyisakan adonan yang encer untuk proses selanjutnya. Dan lihat, sekarang saya sudah matikan apinya, dan ini adalah tahap yang berikutnya. Kita akan pencet-pencet adonan yang menggumpal untuk dicampurkan dengan adonan yang encer dengan menggunakan centong nasi seperti ini ya. Jangan lupa bahwa ini sudah dalam keadaan kompor mati. Terus kita tekan-tekan dengan centong nasi bagian tepung yang menggerindil sampai akhirnya tercampur dengan adonan tepung yang masih encer. Dengan cara ini kita menghemat tenaga dan waktu yang biasanya membuat dodol harus diaduk 4-5 jam. Dan hemat bahan bakar juga. Saat kepingin makan dodol tidak perlu menunggu hari raya atau harus membelinya. Kita bisa membuatnya sendiri di rumah dengan cara yang lebih mudah. Dan ini adonannya sudah tercampur rata, saatnya kita akan memindahkan adonannya ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan minyak goreng dan dialasi dengan plastik. Boleh juga dialasi dengan daun pisang ya, supaya kita akan lebih mudah memindahkan dodolnya saat matang nanti. Rapikan dodol pada loyang bagian atasnya. Tekan-tekan sampai adonan dodol terlihat rapi. Tutup dengan kain atau serbet, lalu masukkan ke dalam dandang supaya air pada tutup panci atau tutup dandang tidak masuk pada adonan dodol. Dan ini air pada dandang sudah mendidih ya. Setelah dodol ditutup kain, tutup juga dandangnya.
kukus selama 1 jam. Dan ini sudah 1 jam, saatnya kita akan angkat dodolnya. Buka penutup kainnya, hati-hati ini panas. Dan ini dia dodolnya, sudah matang. Kita akan diamkan dulu dodolnya hingga dingin. Ya, ini sudah matang, sangat kenyal. Dan ini sudah dingin ya, saya akan pindahkan ke tempat lain, yaitu ke dalam nampan ini. Selanjutnya kita akan potong-potong sesuai dengan selera kita. Dodol ini bisa langsung kita potong-potong lalu kita sajikan di atas piring, atau bisa juga kita bungkus dengan plastik supaya terlihat lebih rapi. Bungkus dengan plastik, lalu rapikan dengan api lilin. Kerjakan semuanya sampai selesai. Dan ini bisa untuk ide usaha ya. Karena ketika dibungkus dengan plastik seperti ini, dodolnya terlihat sangat cantik. Dodol ini juga bisa disimpan di dalam toples, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Asal toplesnya ditutup rapat, dodol ini tidak akan mengeras. Bahkan setelah 3 hari pun di dalam kulkas, dodol ini tetap nikmat rasanya. Oke, ini dia dodolnya. Selamat mencoba.